Jadi semua itu yang kita tuntut. Nah itu mungkin yang akan jadi poin pada Prabowo. Kalau dia tetap ingin mengucapkan politiknya melalui undang-undang otoriter yang berkarakter otoriter ini, Omnibus Law, ITE, undang pers segala macam, dan gagal membackup undang-undang yang sifatnya humanitarian, human rights ini, maka dia akan lebih buruk dari Jokowi. Kenapa? Jokowi seorang sipil bertindak secara militeristik. Prabowo dasarnya militeristik, kalau tidak diimbangi dengan fasilitas solidaritas ini, undang-undang yang penuh human rights, dia akan jadi lebih dari Jokowi kan? Bahwa ada jaminan pemerintahan Prabowo tidak akan otoriter, tidak akan seotoriter Jokowi. Itulah sebabnya kemudian orang-orang seperti Rocky Gerung ya dari awal itu memperingatkan. Rocky Gerung orang yang sangat rasional, dekat dengan Prabowo, dekat dengan SBY, dekat dengan Luhut Panjaitan. Tetapi tentu dia tidak rela kalau negara ini menjadi negara yang militeristik pula. Kan Anda kan kalau misalnya berdebat dengan militer, Anda nggak bisa menang. Kalau pistol tiba-tiba mampir ke kepala atau ada ancaman. Ya kan? Jadi perdebatan itu hanya bisa dilakukan dengan nilai-nilai civilian. Kekuatan-kekuatan bersenjata. Kekuatan-kekuatan aparat penegak hukum. Nah ini yang tidak kita inginkan. Karena kalau negara itu demokratis, terbuka, transparan, yang menang tuh orang jujur. Orang yang gak korup. Karena mereka tidak takut apa-apa. Tapi kalau negara itu tertutup, tidak transparan, ya yang menang itu orang yang punya kekuatan senjata, kekuatan mafioso, ya, aparat yang menyimpang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Anda harus pilih kita mau kemana. Ya, kita harus ingatkan terus Prabowo seperti yang dikatakan Rocky Gerung agar kemudian membackup undang-undang yang memang dimaksudkan untuk menegakkan civilian values. Nilai-nilai civilian, nilai-nilai keadaban demokrasi. Bukan nilai-nilai militeristik. Itu yang kita inginkan. Maka kemudian yang harus didorong adalah undang-undang tentang perampasan aset. Kemudian mengembalikan KPK kepada kondisi sebelum 2019. Apalagi mencabut undang-undang Omnibus Law atau Omnibus Law. Apalagi mereview atau mencabut atau tidak menyetujui undang-undang Polri dan undang-undang TNI yang makin menegaskan peran TNI dan Polri. Mencabut undang-undang tentang pertambangan yang memberikan izin secara otomatis 20 tahun ke depan walaupun sudah direvisi oleh MK dengan prosedur izin juga. Dan kalau tidak diimbangi dengan undang-undang yang lebih mengedepankan humanitarianisme, maka Prabowo bisa lebih berbahaya dibandingkan Presiden Jokowi. Karena Jokowi adalah seorang sipil ya, yang melakukan pendekatan militeristik, tetapi akan jauh lebih bahaya kalau Prabowo yang memang militer, sudah jenderal pula, melakukan pendekatan yang militeristik. Jadi ini satu hal yang perlu kita ingatkan ya, terutama kepada pendukung-pendukung Prabowo yang begitu bersemangatnya mendukung Prabowo dan menganggap Prabowo adalah hero atau pahlawan yang akan menyelamatkan Indonesia, yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan. Jangan lupa bahwa jargon kesejahteraan, pembangunan, keadilan, jargon kesejahteraan dan pembangunan itu sudah kita dapatkan, sudah kita dengar di masa Orde Baru. Yang terjadi adalah rezim otoritarianisme yang kemudian bangkrut juga di akhir tahun 1997-1998. Dan akhirnya Presiden Soeharto terpaksa mengundurkan diri karena begitu maraknya korupsi dan lain sebagainya. Nah jangan sampai ya kita mendorong pemerintahan yang kita pilih ini menjadi pemerintahan yang otoritarianistik. Jadi siapapun ya, termasuk pendukung Prabowo, coba bantah saya bahwa ada jaminan pemerintahan Prabowo tidak akan otoriter, tidak akan seotoriter Jokowi. Itulah sebabnya kemudian orang-orang seperti Rocky Gerung ya dari awal itu memperingatkan. Rocky Gerung orang yang sangat rasional, dekat dengan Prabowo, dekat dengan SBY, dekat dengan Luhut Panjaitan. Tetapi tentu
dia tidak rela kalau negara ini menjadi negara yang militeristik pula. Kan Anda kan kalau misalnya berdebat dengan militer, Anda nggak bisa menang. Kalau pistol tiba-tiba mampir ke kepala atau ada ancaman, ya kan? Jadi perdebatan itu hanya bisa dilakukan dengan nilai-nilai civilian. Bahkan Benny Ramdhani misalnya mengungkapkan siapa Mr. T saja tidak berani, bayangkan. Lempar, polisi juga tidak berani. Jadi Kapolri pura-pura mengatakan bahwa mudah-mudahan petunjuk Benny memberikan jalan terang. Padahal yang namanya Mr. T itu beredar di mana-mana. Dari dulu juga begitu. Gus Dur pernah menyebutkannya secara eksplisit ketika menjadi presiden. Yang terjadi adalah Gus Dur yang jatuh. Nah, jangan sampai kemudian kita kembali kepada sebuah situasi di mana ada orang-orang tertentu yang bisa mengangkangi hukum misalnya. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa disentuh karena sudah dalam tanda kutip membiayai, membayar aparat dan lain sebagainya. Jadi gitu, itu yang sebenarnya yang kita khawatirkan, yang kita cemaskan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Dan orang-orang sekitar Prabowo tidak akan peduli karena sekarang ada gejala yang saya katakan Uhudism. Orang sekarang ribut pampasan perang, ribut pampasan Orde Baru. Bagaimana caranya untuk kaya melalui politik, ya, entah itu para aktivis dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang pamer. Ada aktivis yang mengatakan di depan Rocky Gerung, kalau saya lebih kaya dari Rocky Gerung. Bangga sekali dia mengatakan bahwa dia lebih kaya. Nah, kalau mentalnya seperti itu semua, maka yang terjadi adalah demokrasi tidak akan terbangun. Yang terbangun adalah pemerintahan otoritarianisme dengan orang-orang yang menjilat di sekitar kekuasaan, dan mereka para penjilat itu kemudian berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, semakmur-makmurnya bagi dia dan golongannya, tapi tidak semakmur-makmurnya bagi masyarakat. Jadi nanti pendekatannya adalah pendekatan populis. Ya, para pengkritik ini dianggap cuma mengkritik, mengganggu saja, lalu tiba-tiba ada sinterklas, bagi-bagi duit setelah merampok dari negara. Bagi-bagi tambang setelah merampok dari negara. You name it kira-kira. Mana ya pejabat yang bisa unjuk tangan kalau dia bersih, tidak pernah korupsi. Saya khawatir ya, jangan-jangan yang unjuk diri itu hanya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Antara lain Artijo Alkostar, kemudian Jenderal Hugeng, Baharudin Lopa. Sudah, you name it, hanya 3 nama itu saja. Nah, jangan sampai negara kita tuh begitu akhirnya. Jadi terlepas dari ada persaingan politik ya, tetap saja ada rasa was-was bahwa Prabowo tidak akan membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang lebih demokratis. Bahkan khawatir dia menggunakan politik populis untuk membungkam lawan-lawan politiknya, untuk mempertahankan kecurangan di 2029 misalnya, dengan backup orang-orang yang punya latar belakang militer, punya latar belakang polisi, punya latar belakang aparat-aparat yang memang tidak berkepentingan terhadap demokrasi dan transparansi. Karena semakin negara tidak demokratis, semakin negara tidak transparan, maka semakin berjayalah kekuatan-kekuatan bersenjata, kekuatan-kekuatan aparat penegak hukum. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Karena kalau negara itu demokratis, terbuka, transparan, yang menang tuh orang jujur, orang yang gak korup. Karena mereka tidak takut apa-apa. Tapi kalau negara itu tertutup, tidak transparan, ya yang menang itu orang yang punya kekuatan senjata, kekuatan mafioso, ya, aparat yang menyimpang dan lain sebagainya. Nah, Anda harus pilih kita mau kemana, ya. Kita harus ingatkan terus Prabowo seperti yang dikatakan Rocky Gerung agar kemudian membackup undang-undang yang memang dimaksudkan untuk menegakkan civilian values, nilai-nilai civilian, nilai-nilai keadaban demokrasi, bukan nilai-nilai militeristik. Itu yang kita inginkan. Maka kemudian yang harus didorong adalah undang-undang tentang perampasan aset.
kemudian mengembalikan KPK kepada kondisi sebelum 2019. Apalagi mencabut undang-undang Omnibus Law atau Omnibus Law. Apalagi mereview atau mencabut atau tidak menyetujui undang-undang Polri dan undang-undang TNI yang makin menegaskan peran TNI dan Polri. Mencabut undang-undang tentang pertambangan yang memberikan izin secara otomatis 20 tahun ke depan walaupun sudah direvisi oleh MK dengan prosedur izin juga. Dan undang-undang yang memang tidak pro terhadap menegakkan supremasi sivil, ya, civilian supremacy, dan kemudian juga nilai-nilai demokrasi. Itu ya yang harus kita dorong kepada Jokowi, ya, kepada Prabowo, bukan kemudian kita melakukan sebuah selebrasi untuk menguras harta negara, ya, membagi-bagi BUMN ke dalam tim sukses dan lain sebagainya. Lalu setiap hari yang dikritik adalah para pengkritik kekuasaan. Bukan bagaimana menjaga pemerintahan ini tetap lurus atau lurus nantinya. Itu ya, mudah-mudahan paham ya orang-orang yang kemudian hanya berpikir bagaimana menggaruk, bagaimana mengumpulkan pundi-pundi selama kekuasaan berlangsung atau selama dekat dengan kekuasaan, ya. Kemudian kemana aja bang kok vakum live? Saya kebetulan keluar kota ke Palembang, kampung halaman, ya. Bertahtanya Presiden Jokowi dan Prabowo di Istana Garuda membungkam sisa-sisa 01 yang kian lunglai meleho alias loyo sendiri. Nah ini Muhammad Ali Imron. Ini ciri-ciri orang yang tidak paham tentang bagaimana menjaga demokrasi. Yang dipikirkannya adalah menang dan kalah saja, ya. Kita tidak bicara menang dan kalah, bagaimana menjaga pemerintahan ini, ya. Itu. Kemudian memang sudah dilantik toh. Harimau kalau sudah tua biasanya anteng, tapi nggak tahu kalau tiba-tiba brutal dan menyerang. Tapi banyak orang yang diam-diam gelenggam seperti silet, ya. Kemudian sekarang juga nggak ngejamin kok juga koruptor hilang kepala, ya. Bang Refli nggak ikut ke IKN apa sama artis-artis YouTuber undangan Jokowi. Pertama saya bukan artis, ya. Kedua tidak mungkin diundang Jokowi, ya. Bang Refli Harun bahas video Alvin Lim di YouTube Quotient TV yang sangat kasar terhadap Said Didu. Di sana dia akan posisikan Pak Didu dengan pasal IT Sara karena ribut-ribut soal PIK. Aduh, ini jangan begitu dong Alvin Lim, ya. Kadang-kadang kita kalau nggak punya perspektif, lama-lama antar civil society yang berkelahi, ya. Harusnya yang dilawan itu adalah kekuasaan atau orang yang berkelindan dengan kekuasaan, ya. Bila partai-partai dan anggota dewan tidak memihak demokrasi dan keadilan pada seluruh rakyat, selama ini negeri ini makin rusak, ya. Ngerinya Wowo itu gampang marah, ya itulah, ya. Tetapi orang percaya kalau dia seorang demokrat. How come? Seorang demokrat gampang marah, ya. Gak mungkin lah, ya. Itu. Ya, saudara sekalian, itu saja, ya. Mari kita ingatkan sama-sama diri kita bahwa negara ini, ya, dibangun dengan darah dan air mata, termasuk darah dan air mata para syuhada reformasi 1998 ketika menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang sangat mencekam, yang sangat membelenggu kebebasan. Sebagian dari kita tiba-tiba mengatakan bahwa era Orde Baru itu adalah era yang benar, yang hebat, yang lebih baik dibandingkan era sekarang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah era Orde Baru itu era yang buruk. Tetapi Presiden Jokowi bukannya menjauh dari era tersebut, malah ingin mendekat.
Dan saya khawatir Presiden Prabowo pun kemudian berpikir dan menganggap bahwa era-era kemasan Indonesia adalah ketika di bawah pemerintahan Orde Baru, di mana dia